Shalom adik-adik, selamat sore semuanya. Sore hari ini kita mau memulai ibadah sekolah minggu kita. Walaupun kali ini kita masih beribadah secara online, kita masih beribadah dari tempat kita masing-masing, tetapi kakak yakin itu tidak mengurangi sukacita kita dan juga itu tidak mengurangi semangat kita untuk kita mau beribadah bersama-sama pada hari Sabtu sore ini. Untuk itu, kakak mau ajak adik-adik semua untuk bangkit berdiri. Kita mau angkat satu pujian yang berjudul Bagi Tuhan Tak Ada Yang Mustahil. Kakak mau ajak adik-adik, kita mau satukan hati kita mau siapkan hati, kita mau siapkan diri kita yang terbaik untuk kita mau masuk ke hadirat Tuhan. Itu kakak mau ajak adik-adik untuk nyanyikan lagu ini dengan sungguh-sungguh ya. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Yuk adik-adik, kita mau nyanyikan lagu ini dengan lebih sungguh. Kita nyanyikan lagu ini dari awal. Haleluya, haleluya, haleluya. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya.
Tuhan, tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Haleluya, 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 haleluya. Yuk adik-adik, lipat tangannya, tutup matanya, mari kita satu dalam doa. Allah Bapa yang bertata di atas kerajaan surga, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur dan kami berterima kasih Tuhan untuk kebaikan Tuhan, untuk penyertaan perlindungan Tuhan. Kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini, itu semua hanya karena penyertaan dan kebaikan Tuhan. Kalau sebentar Tuhan, kami akan memulai ibadah sekolah minggu kami. Kiranya Engkau memberkati jalannya ibadah kami pada hari Sabtu ini, dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya, sehingga Tuhan, ibadah sekolah minggu kami pada hari ini boleh berjalan dengan baik sesuai dengan apa yang menjadi kehendak-Mu. Berdoa untuk setiap perangkat-perangkat yang akan kami gunakan, untuk setiap listrik, internet, mungkin perangkat elektronik yang akan kami gunakan juga Tuhan. Kiranya Tuhan yang memberkati, Tuhan yang tutup bungkus itu semua, sehingga Tuhan semuanya boleh bekerja dengan baik untuk menunjang jalannya ibadah kami. Terima kasih Tuhan. Berdoa juga Tuhan untuk setiap adik-adik yang ada, atau mungkin Tuhan adik-adik yang sedang dalam perjalanan untuk bergabung dalam ibadah sekolah minggu kami pada sore hari ini, juga Tuhan yang memberkati senantiasa, berikan kekuatan, kesehatan, sehingga adik-adik boleh beribadah dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya dengan kekuatan dan kesehatan yang datang dari Engkau. Terima kasih Tuhan, inilah menjadi doa dan sembahyang kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom adik-adik, selamat sore semuanya. Apa kabarnya adik-adik semua? Kakak yakin dimanapun adik-adik berada saat ini, adik-adik semua dalam keadaan yang sehat, adik-adik semua penuh dengan semangat dan sukacita, karena kita bisa berjumpa lagi dalam ibadah sekolah minggu kita setiap hari Sabtu sore ini. Untuk itu, kakak mau ajak adik-adik semua untuk tetap bangkit berdiri. Kita mau angkat satu pujian yang berjudul Bersuka dalam Tuhan. Kakak mau ajak adik-adik semua untuk nyanyikan dengan gerakan ya. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka.
Nah, adik-adik, udah pada capek belum? Kalau adik-adik belum capek, kakak mau ajak adik-adik untuk mengangkat satu pujian lagi yang berjudul Ku Diberi Kuasa. Kita nyanyikan lagu ini dengan gerakan lagi ya. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Nah, adik-adik, kalau tadi kita sudah memuji dan meninggikan nama Tuhan, kini tiba saatnya kita mau mendengarkan sebagian dari firman Tuhan
Untuk itu, kakak mau ajak adik-adik untuk tetap bangkit berdiri. Kita mau angkat satu pujian yang berjudul Firman Tuhan Ku Dengar. Kakak minta adik-adik untuk nyanyikan lagu ini dengan sungguh-sungguh ya. Kita mau siapkan hati dan diri kita yang terbaik untuk kita mau mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Tuhan tolong padaku. Adik-adik, kita mau angkat pujian ini dengan lebih sungguh. Kita mau nyanyikan dari awal. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Tuhan tolong padaku. Mari adik-adik, kita mau lipat tangan kita mau tutup mata kita mau satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur dan kami berterima kasih Tuhan, kalau Tuhan sudah menyertai ibadah kami, kalau tadi Tuhan kami sudah memuji dan meninggikan nama Tuhan, kini tiba saatnya Tuhan, kami ingin mendengarkan sebagian dari firman-Mu, kiranya Tuhan yang terus memberkati peralatan yang kami gunakan, sehingga Tuhan semuanya boleh bekerja dengan baik untuk menunjang jalannya ibadah kami. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk kakak guru kami yang akan menjadi saluran berkat bagi kami pada sore hari ini. Kiranya Engkau yang memberikan kekuatan kesehatan senantiasa, sehingga Tuhan, apa yang kiranya keluar dari lidah bibirnya, itu adalah perkataan yang datang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, berdoa juga Tuhan untuk setiap kami yang akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan yang memberkati terus telinga dan hati kami, sehingga Tuhan, firman Tuhan tidak hanya kami dengar dengan baik, tetapi Tuhan, firman-Mu boleh tertanam dalam hati kami, boleh bertumbuh, boleh berbuah yang baik pada setiap hati dan kehidupan adik-adik yang mendengarkan firman Tuhan pada sore hari ini. Terima kasih Tuhan, inilah yang menjadi doa dan sembahyang kami. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Halo adik-adik, selamat sore, selamat kita beribadah di ibadah sekolah minggu kita. Jumpa lagi kita di lewat YouTube. Pada kesempatan kali ini Kak Joshua yang akan memberitakan sharing firman Tuhan. Dan firman Tuhan kita sore hari ini akan beri judul Persembahan yang Sejati. Pasti adik-adik udah sering dengar, adik-adik kita juga udah sering lakuin ya setiap hari Minggu persembahan. Pasti kita udah tahu. Ya biasanya kalau misalnya menjalankan persembahan, biasanya ya Pak ada kantong dikelilingin, kasih kita taruh uang segala macam gitu ya. Firman Tuhan juga pasti adik-adik udah sering dengar banyak cerita tentang persembahan sebagai upaya untuk kita menyenangkan hati Tuhan ya. Tapi mungkin adik-adik kita selama ini cuma ngejalaninnya sebagai rutinitas aja gitu. Bisa jadi dari kita, dari masing-masing adik-adik ada yang masih belum tahu
Sebenarnya kalau persembahan itu harusnya kayak gimana sih? Menurut firman Tuhan harusnya kita bisa memberikan persembahan tuh harus seperti apa sih? Kita bisa belajar ya dari Alkitab. Kita ingat ada cerita di Perjanjian Lama gitu ya, dari Kejadian. Kalau misalnya ada ingat di Kejadian 4 ada dua tokoh kakak adik, yang satu memberikan persembahan, diindahkan, Tuhan menerima. Yang satu ketika dia memberikan persembahan, Tuhan nggak terima. Ada yang masih ingat ceritanya? Ada yang tahu? Yes, betul banget. Cerita tentang Kain dan Habel. Kejadian 4 ayat 4 sampai 5 itu disampaikan ya, ketika Habel memberikan persembahan, persembahannya diterima Tuhan, tapi ketika Kain, dia persembahannya Tuhan nggak indahkan. Ternyata bisa juga gitu ya, persembahan yang kita lakukan, persembahan yang orang-orang lakukan ternyata bisa juga tidak diterima sama Tuhan. Kalau dari ceritanya Kain, dampaknya dia bisa sampai emosi, dia bisa sampai melakukan hal-hal yang tidak baik, bahkan sampai ngebunuh adiknya sendiri, Habel, kayak gitu. Jadi ternyata ada yang harus kita tahu, ada firman Tuhan menyampaikan gitu ya, bagaimana sih seharusnya kita memberikan persembahan yang sesuai, yang nanti bisa berkenan, menyenangkan hati Tuhan. Sama kita bisa belajar dari firman Tuhan, ada satu cerita di Markus 12 ayat 41 sampai 44. Kita mau belajar di situ ceritanya di Markus 12 ayat 41 sampai 44. Di situ diceritakan Tuhan Yesus sama murid-muridnya lagi duduk, terus ngelihat gitu ya, ada orang-orang memberikan persembahan. Di situ pertama ada orang-orang kaya memberikan persembahan, orang-orang yang hartanya melimpah, dia memberikan dengan jumlah nilai yang pasti banyak gitu ya. Nilainya sangat banyak karena hartanya pun banyak gitu. Terus ada juga di firman Tuhan disampaikan ada seorang janda yang miskin. Dia juga memberikan persembahan. Kalau di Alkitab dikatakan dia memberikan 2 peser. Dia berikan 2 peser. 2 peser itu, kalau Kak Joshua nggak salah belajar, 2 peser itu adalah nilai nominal mata uang terkecil gitu ya. Jadi pastinya nggak sebanyak yang dimiliki sama sama yang diberikan sama orang yang pertama, orang kaya yang pertama. Janda miskin ini dia cuma memberikan mungkin ya nggak banyak gitu ya. Kalau misalnya nilai uang yang paling kecil, misalnya kayak rupiah, paling kecil berarti 100 perak yang koin kayak gitu. Bisa jadi nilainya kurang lebih seperti itu gitu ya. Jadi nggak banyak yang dia diberikan. Cuman kalau misalnya Alkitab bilang, Tuhan Yesus bilang bahwa ternyata dari dua orang ini yang memberikan lebih banyak malah si janda miskin. Jadi meskipun mungkin dari segi nominal angkanya lebih kecil, cuma menurut Tuhan Yesus yang memberikan lebih banyak adalah si janda miskin itu, karena dia memberikan apa yang dia miliki, dia memberikan yang terbaik, walaupun mungkin dia cuma tinggal sendiri, suaminya udah nggak ada, mungkin dia tadi sampai dikatakan miskin, tidak memiliki apa-apa, tapi dia nggak hemat-hemat, dia nggak simpen-simpen uangnya, tapi dia memberikan seluruh yang dia miliki. Dia tahu kalau misalnya yang terbaik itu, persembahan yang terbaik itu adalah memberikan semua gitu yang dia miliki, seluruh nafkahnya dia. Makanya dia memberikan itu, dan Tuhan mengindahkan, Tuhan mengapresiasi, menyatakan bahwa yang disampaikan sama si janda miskin ini adalah yang lebih banyak dibandingkan yang orang kaya tadi, kayak gitu. Kita juga ingat ada cerita juga di Perjanjian Lama di satu Raja-Raja 17, satu Raja-Raja 17 ayat 7 sampai 15. Ada seorang janda juga di Sarfat, mungkin ada ingat ceritanya ya. Nabi Elia disuruh Tuhan ke Sarfat. Firman Tuhan berkata bahwa kamu nanti bakal dikasih makan sama seorang janda. Setibanya di Sarfat, ketemu sama jandanya, Elia bilang gitu ya, tolong dong bikinin roti, ini aku
dapat firman Tuhan untuk kamu bikinin aku roti. Tapi si jandanya bilang bahwa ya Tuhan, aku cuma punya tepung sedikit, aku punya minyak sedikit. Ini mah kayaknya cuma bisa cukup buat satu roti doang nih. Tadi sih aku ngebayangin janda ini bilang gitu ya bahwa dia berencana ya udah makan bikin gitu ya dengan sisa-sisa sedikit yang dia punya untuk jadi satu roti, dia makan sama anaknya, terus ya udah karena nggak punya apa-apa lagi bisa jadi ya udah nunggu nunggu aja kelaparan dan bahkan mungkin sampai mati kayak gitu saking nggak punya apa-apanya lagi untuk bertahan hidup. Tapi karena firman Tuhan sudah berkata demikian, akhirnya Elia menguatkan, jangan takut. Firman Tuhan udah bilang gitu bahwa eh, kamu harus ini harus memberikan apa eh, memberikan saya makan, memberikan saya roti. Dan akhirnya dengan iman janda ini akhirnya mengiyakan, ia memberikan semua yang dia punya, dia memberikan yang terbaik untuk hamba Tuhan ini, ia memberikan sisa-sisa terakhir gitu ya dari tepungnya, dari minyaknya untuk dibikin roti, bukan untuk dia, bukan untuk anaknya, tapi dia berusaha beriman bahwa dia melakukan apa yang jadi firman Tuhan, dia memberikan persembahan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Eh, Akhirnya kita tahu selanjutnya di ayat-ayat 14 dan 15 disampaikan bahwa akhirnya karena janda itu mau melakukan perintah Tuhan, firman Tuhan, akhirnya mujizat terjadi dan akhirnya janda dan anaknya itu bisa makan gitu ya beberapa kali lagi gitu untuk makan kayak gitu. Jadi berkat eh, kerinduan, berkat upaya yang dilakukan oleh janda di Sarfat ini untuk memberikan persembahan yang terbaik, memberikan apa yang dia punya, eh, akhirnya dia dapat berkat dari Tuhan gitu ya sebagai balasannya. Dari dua contoh ini kita bisa belajar bahwa ternyata Tuhan nggak nilai persembahan tuh berdasarkan apakah jumlahnya banyak, apakah jumlahnya sedikit gitu ya. Tuhan cuman minta kita memastikan bahwa apa yang kita berikan itu adalah yang terbaik yang bisa kita berikan untuk Tuhan. Eh, Kita bisa memberikan semaksimal mungkin, kita bisa memberikan apa ya yang kira-kira benar-benar yang paling-paling yang bisa kita berikan untuk Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, nggak kita sisa-sisain, nggak dikasih yang remah-remah, nggak dikasih yang cuman bagian sedikit doang gitu ya, tapi kita mau berikan apa yang kita tahu itu yang terbaik yang bisa kita berikan, kita mau berikan semua untuk Tuhan. Eh, jadi kita mau belajar bahwa ketika adik-adik tahu nih, oh apa yang terbaik seperti yang tadi ya, seperti tadi janda di Sarfat, dia tahu eh, dia beriman, dia mau memberikan yang terbaik buat Tuhan. Tadi janda yang di Injil Markus juga gitu ya, dia tahu yang terbaik adalah ketika dia memberikan semua hartanya, meskipun cuma 2 peser, mungkin dia nggak punya penghasilan apa-apa lagi, dia nggak hemat, oh satu aja deh, oh mungkin seperempat aja deh, karena aku juga mau bertahan hidup, tapi dia tahu yang terbaik adalah ketika dia memberikan semuanya dan dia mau melakukan itu, dan kita percaya gitu ya Tuhan disenangkan ketika kita bisa memberikan apa yang terbaik untuk Tuhan. Nah, pertanyaannya nih, Kak Joshua, kan aku masih kecil, aku nggak punya, belum bekerja, belum punya penghasilan uang sendiri. Kalau persembahan masih nunggu dari mama papa segala macam. Nah, gimana dong? Kan aku jadi nggak bisa ini dong, jadi nggak bisa memberikan, bisa jadi nggak bisa memberikan yang terbaik nih, gimana nih Tuhan? Gimana nih Kak Jos? Nah, kita mau belajar ada satu ayat nih yang menarik yang menjadi pembelajaran kita juga pada sore hari ini. Ada di Roma 12 ayat 1. Kita mau lihat di Roma 12 ayat 1. Roma 12 ayat 1. Kita mau lihat kalau udah sama-sama ya, sama-sama Kak Joshua kita membaca.
Satu, dua, tiga. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ternyata, dari firman ini kita mengamini, kita percaya bahwa persembahan itu nggak cuma sebatas uang, nggak cuma sebatas materi aja. Ternyata dengan adik-adik menjaga hidup kita kudus, berkenan kepada Tuhan, Tuhan bisa disenangkan, itu bisa menjadi persembahan kita yang menyenangkan hati Tuhan. Mungkin ada di sekolah, ada di rumah, ada bisa menjaga perkataan adik-adik, ada bisa menjaga pikiran adik-adik, ada bisa melakukan firman Tuhan, hidup sesuai apa yang diperintahkan firman Tuhan, itu bisa menjadi persembahan adik-adik yang berkenan, yang menyenangkan hati Tuhan. Sama seperti tadi kita belajar, untuk memberikan persembahan itu harus memberikan yang terbaik yang bisa kita berikan. Jadi kita mau sungguh-sungguh memberikan hidup kita mau dengeran dengan baik firman Tuhan yang disampaikan, baik oleh kakak sekolah minggu, mungkin adik-adik juga baca Alkitab, baca renungan firman Tuhan, mungkin diajarin mama papanya juga. Kita mau sungguh-sungguh melakukan itu semua, menjaga hidup kita dari mulut adik-adik, perkataan, tingkah laku adik-adik sesuai dengan firman Tuhan. Niscaya kita bisa memberikan yang terbaik dan semua itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita percaya juga dengan kita memberikan yang terbaik, persembahan yang terbaik, Tuhan juga bisa disenangkan. Dan seperti tadi contoh yang ada di Sarfat, kita bisa dapat berkat. Seperti tadi dapat mujizat yang dirasakan juga oleh tadi janda di Sarfat itu. Jadi kita berdoa, kita mau belajar supaya kita memberikan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita mau berikan hidup kita memberikan semua yang kita punya, nggak cuma materi doang, nggak cuma terbatas di uang doang, tapi kita mau berikan semuanya yang terbaik yang bisa kita berikan semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Itu adalah persembahan kita yang sejati. Oke, itu firman Tuhannya pada sore hari ini adik-adik. Untuk ayat hafalannya tadi kita mau hafalin yang di Roma 12 ayat 1. Kita sama-sama belajar untuk memberikan persembahan yang sejati melalui hidup kita. Oke, itu firman Tuhannya, kita mau tutup dengan berdoa. Selamat sore Bapak, terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu. Saya mau belajar untuk menyenangkan hati Tuhan, tidak hanya terbatas oleh materi yang kami miliki, uang yang kami miliki, tapi kami juga mau belajar untuk bisa menjaga hidup kami sesuai menyenangkan hati Tuhan, hidup kudus, hidup berkenan padamu, menjaga perkataan kami kepada sesama-sama kami, perbuatan kami, tingkah laku kami, pikiran kami semua Tuhan sesuai dengan firman Tuhan, dan kami rindu menyenangkan hati-Mu, kami rindu menyukakan hati-Mu ya Tuhan, dengan memberikan persembahan yang semaksimal yang terbaik yang bisa kami berikan untuk Engkau. Ya Tuhan, biarlah firman ini bisa kami ingat terus, biarlah firman ini ya Tuhan bisa kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan kami siap untuk melakukan firman-Mu. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Nah, adik-adik, kalau tadi kita sudah memuji dan meninggikan nama Tuhan, terlebih kita juga sudah mendengarkan sebagian dari firman Tuhan, kini tiba saatnya kita mau menutup ibadah kita. Namun sebelum kita menutup ibadah kita, kakak mau ajak adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita mau angkat satu pujian yang berjudul Terima Kasih Tuhan.
Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Kita mau angkat pujian ini dari awal. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Adik-adik, kita mau lipat tangan kita mau tutup mata kita mau satu dalam doa. Haleluya, haleluya. Allah Bapa yang bertahta di atas kerajaan surga, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tidak henti-hentinya Tuhan, kami mengucap syukur dan kami berterima kasih atas kebaikan Tuhan, atas penyertaan perlindungan Tuhan. Kalau tadi Tuhan, kami sudah memuji dan meninggikan nama-Mu, kami juga sudah mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya Tuhan yang memberkati, kalau sebentar kami akan melanjutkan kembali aktivitas kami. Tuhan yang terus memberkati dengan kekuatan, kesehatan senantiasa, sehingga Tuhan kami boleh melanjutkan aktivitas kami dengan baik, dengan kekuatan dan kesehatan yang datang dari Engkau. Terima kasih Tuhan, berdoa Tuhan untuk kakak guru yang sudah menjadi saluran berkat firman Tuhan bagi kami pada sore malam hari ini. Kiranya Engkau yang memberikan kekuatan kesehatan senantiasa, apapun yang menjadi pekerjaan, usaha, atau mungkin sekolah, atau mungkin rencana-rencananya, juga Tuhan memberkati pelayanan-pelayanan yang ia lakukan, juga Tuhan memberkati senantiasa, sehingga Tuhan apa yang ia kerjakan itu semua boleh berhasil. Terima kasih Tuhan, berdoa juga Tuhan untuk setiap adik-adik sekolah minggu yang ada, kiranya Tuhan memberikan kekuatan kesehatan senantiasa, dimanapun adik-adik berada saat ini. Tuhan yang jauhkan dari kuasa roh jahat, dari virus, bakteri, atau mungkin kuasa-kuasa jahat lain yang datangnya bukan dari Tuhan. Tuhan yang senantiasa jauhkan, sehingga Tuhan adik-adik kami boleh ada sebagaimana mereka ada, dengan penyertaan dan perlindungan yang datang dari Engkau. Terima kasih Tuhan, berdoa Tuhan untuk setiap keluarga, untuk setiap kakak, adik, orang tua, opa, oma, dan setiap keluarga yang lain yang ada Tuhan. Kiranya juga Tuhan memberikan kekuatan kesehatan senantiasa yang menjadi sekolah, apapun yang menjadi usaha, mata pencaharian, juga Tuhan yang senantiasa perbuat berhasil. Terima kasih Tuhan, berdoa Tuhan untuk setiap adik-adik Tuhan yang sedang bersekolah, juga Tuhan yang memberikan kekuatan kesehatan untuk adik-adik boleh mengikuti pelajaran, boleh mengikuti
pendidikan sekolah mereka, atau mungkin ada adik-adik yang sedang dalam ujian, juga Tuhan yang memberikan roh hikmat, kebijaksanaan, kepintaran bagi setiap adik-adik, sehingga Tuhan mereka boleh bersekolah, mereka boleh menempuh pendidikan mereka dengan baik, dengan penyertaan, perlindungan, kekuatan, kesehatan yang datang dari Tuhan. Sehingga Tuhan, adik-adik kami Tuhan boleh menjadi berkat, terang, dan garam, tidak hanya bagi lingkungan keluarga, tapi mereka juga boleh menjadi berkat bagi lingkungan sekolah dan mungkin dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan, kembalikan kami dalam ibadah-ibadah kami yang selanjutnya dengan kekuatan dan kesehatan yang datang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah yang menjadi doa dan sembahyang kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, adik-adik, kalau besok adik-adik datang ke gereja, mungkin adik-adik datang bersama papa mama, atau mungkin ikut opa oma, atau mungkin adik-adik datang bersama kakak. Adik-adik bisa mengikuti ibadah sekolah minggu. Kalau adik-adik datang di ibadah pagi, adik-adik bisa ikut ibadah sekolah minggu pagi dimulai pukul 8 pagi di lantai 1. Dan kalau adik-adik ikut ibadah siang, adik-adik bisa ikut ibadah sekolah minggu yang siang dimulai pukul 11 siang di lantai 1 juga. Jadi jangan lupa ya adik-adik, kalau besok adik-adik datang ke gereja, adik-adik bisa mengikuti ibadah sekolah minggu. Oke, itu aja sedikit pengumuman dari kakak. Sampai ketemu di ibadah kita besok, atau mungkin ibadah kita di hari Sabtu minggu depan ya. Dadah adik-adik, see you.